bisa berupa bisa berupa aib atau bisa berupa informasi-informasi yang penting lain, ya. Yang jelas ini menyangkut antara antara dua personal atau dua kelompok, atau intinya tidak banyak orang yang terlibat di situ. Karena kalau sudah terlibat dengan banyak orang, tentunya ini menjadi bukan rahasia lagi, tapi ini akan jadi rahasia umum. Baik, untuk lebih jelasnya, insya Allah kita akan kita sudah menghadirkan Ustadz Imam di sini, Ustadz Imam Syafi'i, ya. Jadi beliau akan menjelaskan tentang bagaimana memahami rahasia, memaknai rahasia, kemudian adab-adab apa yang harus istilahnya kita perlakukan terhadap fenomena kerahasiaan ini. Ustadz Imam. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun atas kehadirannya, atas rawuhnya pada pagi hari ini, dan menyejukkan hati kita semua. Dan insya Allah waktu setelah ini saya aturkan kepada panjenengan untuk memberikan pencerahan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Monggo Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pak Ikmal yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu, para peserta Zoom meeting yang berbahagia, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu, kesempatan, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di majelis ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkan keberkahan di waktu pagi sebagaimana yang dijanjikan oleh atau yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan barokah kepada umatku pada waktu pagi mereka, ya. Jadi kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pada waktu pagi itu mendapatkan doa dari Rasulullah SAW supaya nantinya mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, termasuk yang kita lakukan pada pagi hari ini. Teriring salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Wabil khusus pada hari ini Sayyidul Ayyam, yaitu sebaik-baik hari pada pekan ini. Amalan yang utama di antara yang lainnya ada tilawah surah Al-Kahfi, kemudian sedekah, dan termasuk adalah dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya, ya. Materi pada pagi hari ini adalah pentingnya menjaga rahasia atau ahamiyatu kitmani sirri. Dalam berinteraksi sosial tentunya kita bergaul dengan banyak kalangan. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk berinteraksi dan menjadi pelopor kebaikan, ya,
pada setiap posisi kita. Oleh karena itu, dalam berinteraksi tentunya kita bergaul dengan jenis orang yang setia, ada juga orang yang berkhianat, ada orang yang ekstrovert, ada yang introvert, dan lain sebagainya. Maka penting dalam hal ini kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lisan kita ya, supaya tidak terkena ya semacam bahaya-bahaya lisan atau afatul lisan. Maka disinilah pentingnya kita menjaga diri kita, nafsu kita, jangan sampai kita menyampaikan kalimat-kalimat yang dirahasiakan oleh kawan-kawan kita, tidak disampaikan kepada orang lain yang itu akan mengganggu ukhuwah di antara kita semuanya. Ada sebuah makalah ya, kalimat yang berisi tentang kata-kata mutiara. Arabnya dan artinya ini tidak, dan Indonesianya tidak seimbang ya, atau tidak sama ya. Jadi kitmanul asrar yadullu ala jawahiri rijal. Menyembunyikan rahasia-rahasia itu menunjukkan kualitas kelaki-lakian. Wa kama annahu la khairu fi aniyatin la tumsiku ma fiha fala khairu fi insanin la yaktumu sirra. Sebagaimana tidak ada sebuah kebaikan pada suatu wadah yang tidak bisa menampung sesuatu yang diletakkan di dalamnya, maka begitu pula tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak bisa menyimpan sebuah rahasia ya. Jadi kalau ada wadah yang ketika diletakkan sesuatu bolong, bocor, nah itu nggak berguna. Nah begitu pula seseorang yang tidak bisa menyimpan rahasia, maka dia la khairah, ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sehingga salah satu sikap terpuji yang harus menghiasi diri pribadi muslim adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Ini adalah menyembunyikan rahasia. Yaitu menjaga rahasia agar aib atau keamanan diri, orang lain, dan umat secara keseluruhan terjaga demi terwujudnya kemaslahatan yang diperintahkan oleh agama Islam. Ada makalah kata-kata mutiara yang lainnya. Ya'lam anna kitman al-asrar min aqwa asbabin najah wa adwamu li ahwalis salah. Ketahuilah bahwa menyembunyikan rahasia-rahasia itu adalah penyebab keberhasilan yang paling utama, yang paling kuat di antara sebab-sebab keberhasilan. Kemudian juga dia adalah wa adwamu li ahwalis salah, yang paling melanggengkan keadaan-keadaan kebaikan. Jadi dengan menyembunyikan rahasia, itulah yang faktor yang terkuat untuk meraih keberhasilan dan melanggengkan kebaikan-kebaikan. Sebelumnya mari kita bersama-sama mentadaburi Taujih Rabbani firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 114. Allah taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia di antara mereka. Najwa itu adalah berbisik-bisik antara 2 orang, 3 orang atau lebih, kalau dalam arti yang secara umum ya. Atau bisa juga bermakna dalam konteks pergerakan adalah membicarakan segala kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan
tanpa izin dari pimpinan tersebut. Jadi mengkritisi kebijakan pimpinan, yang mana yang membicarakan itu bukanlah orang-orang yang mengambil kebijakan. Jadi tidak ada kaitannya antara kebijakan keputusan yang telah disampaikan dengan yang membicarakan. Nah, ini justru akan menambah kerapuhan organisasi lah gitu ya. Jadi tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia di antara mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang untuk bersedekah, au ma'ruf, atau berbuat kebaikan, au islahin bainan nas, atau mengadakan islah di antara mereka, mengadakan atau melakukan reformasi di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu ibtigha amradatillah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami berikan kepadanya pahala yang besar. Kita diingatkan di dalam ayat ini bahwa duduknya kita, pembicaraan kita dengan teman-teman kita, dengan sesama kolega kita, paling tidak ada 3 misi yang kita jaga, yaitu dalam rangka untuk memerintahkan sedekah, memerintahkan hal yang ma'ruf, yang baik, dan ini maknanya luas, dan juga dalam rangka untuk melakukan praktek islah, perbaikan di antara sesama manusia, yaitu mendakwahkan hal-hal yang baik di antara sesama manusia. Dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, semua perkataan Bani Adam akan menjadi musuhnya dan bukan pembelanya, kecuali perkataan dalam menyuruh kepada kebaikan atau melarang kemungkaran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah keluar perkataan yang kita sampaikan kecuali ada pengawas dan pencatatnya, semua ada pertanggungjawabannya. Perkataan yang kita sampaikan itu bisa menjadi hujjatun alaina, bisa menjadi pembela kita, dan bisa menjadi hujjatun alaina, bisa menjadi yang nantinya bisa menggugat kita, bisa menjadi musuh kita. Kapan kalimat perkataan yang kita sampaikan itu menjadi pembela? Itu adalah pada saat berisi tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang berisi berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga semua yang keluar dari mulut kita, karena itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala nanti. Wala takhu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Ta'ala. Surat Al-Isra ayat 36. Nah, ada lagi kalimat-kalimat yang berisi nasihat, bahwasanya rahasia yang kita titipkan pada manusia hanya bisa ia jaga ketika hubungan kita baik. Saat tidak baik, tidak ada yang bisa menahannya untuk membuka rahasia tersebut. Berhati-hatilah dengan curhatmu. Kita semuanya manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, ya. Jangankan manusia pada abad ini seperti kita, pada generasi sahabat saja ada yang sampai menyampaikan rahasia. Nanti akan kita sampaikan cuplikan kisah singkatnya nanti.
Maka ada sebuah nasihat dari Imam Ghazali untuk menjaga rahasia. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya dan diamlah. Jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Jadi saat ada orang yang berghibah, jangan malah menimpali, jangan malah mengaminkan pembicaraan yang berisi keburukan orang lain, tapi justru harus kita tahan, harus kita nasihati teman kita itu supaya tidak meneruskan. Karena permisalan ghibah adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah menginginkan kalian untuk memakan bangkai saudaranya? Nah, pasti kalian tidak menginginkannya. Kalau kita mendengarkan pembicaraan orang lain berisi tentang ghibah, tentang masalah rahasia, aib orang lain, maka harus kita stop ya, kita berusaha untuk ingkar dan mungkar. Ada lagi nasihat yang lainnya. La tafik fi syakhsin yahki laka asrar al-akhirin fala tadri mata ya'ti dauruka wa yahki kulla asrarik. Jangan percaya pada seseorang yang menceritakan kepadamu rahasia-rahasia orang lain, karena kamu tidak tahu kapan giliranmu diceritakannya semua rahasiamu. Jadi jangan semata-mata kita sudah akrab ya dengan seseorang, terus kita ceritakan rahasia-rahasia yang harusnya kita simpan. Karena kalau dia punya kebiasaan ini ya, dia suka menceritakan rahasia-rahasia orang lain, maka suatu saat kita pun juga akan disampaikan rahasia kita kepada temannya yang lainnya. Jadi terus-menerus begitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada 5 saran dari Imam Ghazali agar terhindar dari bahaya lisan ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa menyampaikan rahasia yang kita dapatkan itu adalah salah satu bahaya lisan. Nah, supaya kita terhindar dari bahaya lisan, maka ada 5 tips, 5 saran yang harus kita perhatikan, yaitu jauhi perbincangan yang tidak penting atau sekedar hura-hura. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ada perbincangan yang tidak penting, yang isinya itu hanya soal dunia atau yang hura-hura, maka kita jauhi. Yang kedua adalah jaga diri poros berbicara, tidak membicarakan apapun dengan cara yang berlebihan. Islam melarang tabdzir atau berlebihan dalam makanan, minuman, termasuk dalam hal pergaulan, dan lebih khusus lagi adalah dalam hal pembicaraan ini. Yang ketiga, jangan sampai lidah terpancing dengan obrolan-obrolan yang berkaitan dengan perkara batil, yang tidak ada manfaatnya, yang justru mengandung kemungkaran. Yang keempat, jangan berdebat secara berlebihan. Diskusi boleh, silakan. Tapi kalau ada unsur al-mira atau al-jidal, berdebat, maka kita tinggalkan. Yang kelima, jauhkan sebisa mungkin perkataan yang di dalamnya terkandung unsur permusuhan, kedengkian, menyakitkan, serta menjatuhkan harga diri orang lain. Di antara tahapan kita berukhuwah adalah an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak ingin dimusuhi, tidak ingin ada orang lain yang hasad, yang dengki, tidak ingin kita disakiti, tidak ingin kita dijatuhkan harga diri,
oleh orang lain, maka kita pun jangan melakukan hal itu kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada kitab khusus tentang kitab Afatil Lisan. Untuk nanti penjelasannya bisa ikuti materi ini ya. Sudah ada rekaman videonya di Inhana TV tentang masalah bahaya lisan ya. Dari Imam Ghazali ini bisa dilihat ya. Saya hanya mengambil cuplikan saja. Di antara sekian banyak bahaya lisan ada 20 ini. Nomor 12 ini adalah ifsya'us sirri. Jadi membocorkan rahasia. Yang 12 ini. Wa huwa manhiyun anhu, dan itu adalah sesuatu yang terlarang. Lima fihi minal idza wa tahawun. Karena di dalamnya mengandung unsur menyakitkan dan menghinakan. Bihaqil ma'arif wal astiqa, terhadap hak pengetahuan ataupun teman-teman kita. Jadi pada saat kita membocorkan rahasia, berarti kita ada unsur meremehkan informasi dan juga teman-teman kita yang menyampaikan informasi atau sebagai objek yang diberitakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulul hadits, tsumma altafata, fahiya amanatun." Apabila ada seorang laki-laki yang berkata sebuah pembicaraan, kemudian dia menoleh, mungkin menoleh kanan, menoleh kiri ya, memastikan apakah ada orang lain yang mendengarkannya, maka itu adalah sebagai isyarat fahiya amanah. Itu adalah amanah yang diberikan kepada seseorang itu supaya hanya kita saja yang mendengarkan, tidak disampaikan kepada orang lain. Wa qala mutlaqan, dan sabda beliau yang lain dalam sebuah hadis yang bersifat mutlak, yang umum, bahwasanya al-haditsu bainakum amanah. Pembicaraan di antara kalian itu adalah bersifat amanah, menjadi amanah kepada orang yang mendengarkannya. Wa qala al-Hasan, inna minal khiyanati an tuhadditsa bi sirri akhik. Sesungguhnya di antara sifat khianat adalah engkau membicarakan rahasia saudaramu, menceritakan rahasia saudaramu kepada orang lain. Maka berarti kita telah berkhianat. Kita tidak ingin dicap memiliki sifat nifaq, sifat kemunafikan, yaitu idza tumina khana. Salah satunya adalah ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Diberikan amanah bukan semata-mata dalam bentuk fisik, dalam bentuk barang, tapi juga dalam bentuk pembicaraan. Lebih khusus adalah rahasia. Wa yurwa anna Muawiyah radhiyallahu anhu asarra ilal Walid ibn Utbah hadithahu. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasannya Muawiyah ibn Abi Sufyan pada saat itu menjadi khalifah radhiyallahu anhu memberikan sebuah rahasia kepada Al-Walid ibn Utbah, rahasia tentang pembicaraannya. Faqala li abihi, maka berkatalah Al-Walid ketika bertemu dengan ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inna amiral mu'minin asarra ilayya hadithan. Sesungguhnya Amirul Mukminin Khalifah Muawiyah telah menceritakan rahasia sebuah kalimat ataupun berita pembicaraan kepadaku. Wa ma arahu yadfi anka ma basatahu ila ghairik. Ya, menurut saya hal itu tidak mengapa aku sampaikan ya. Apa yang diceritakan itu nggak apa-apa aku sampaikan kepadamu. Maka ayahnya memberikan pesan, qala fala tuhadditsni bihi. Jangan ceritakan itu kepadaku.
Fa inna fa inna man katama sirrahu kana al-khiyar ilaihi. Maka sesungguhnya orang yang menyembunyikan rahasianya, maka itu adalah pilihan yang menguntungkannya. Wa man afshahu kana al-khiyar alaihi. Dan barang siapa yang membuka rahasianya, itu adalah pilihan yang membahayakannya atau yang memberikan madarat kepadanya. Qala, nah, si anaknya masih bertanya ini, masih ngayal. Fakultu ya abati, saya berkata, wahai ayahku, wa inna hadha la yadkhulu baina rajul wa baina ibnihi. Apakah kaidah ini juga berlaku antara seseorang dengan anaknya? Faqala, maka dia mengatakan, la wallahi ya bunayya, walakin uhibbu an la tudhallil lisanaka bi ahadits sirri. Tidak wahai anakku, demi Allah, akan tetapi aku suka, aku ingin supaya kamu tidak merendahkan lisanmu dengan pembicaraan-pembicaraan rahasia. Qala, maka si Al-Walid pada saat itu mengatakan, ya, dalam cerita ini, fa'ataitu Muawiyah fa akhbartuhu, aku datang kepada Muawiyah dan aku ceritakan kepadanya. Faqala, dan Muawiyah menjawab, ya Walid, taqaka abuka min rikil khata fa ifsha'u sirri khiyanah. Wahai Walid, telah membebaskan ayahmu dari budak kesalahan, karena menceritakan rahasia itu adalah pengkhianatan. Sama dengan hadis ataupun kalimat dari Al-Hasan dari di atas, ya. Jadi pembicaraan itu adalah sebuah amanah, dan menceritakannya kepada orang lain tanpa izin daripada orang yang telah menyampaikan itu adalah sebuah pengkhianatan. Wa huwa haram. Kata Imam Ghazali, membocorkan rahasia itu hukumnya haram idza kana fihi idrar, kalau mengandung madarat atau bahaya. Wa lu'mun, dan tercela in lam yakun fihi idrar, apabila tidak ada bahaya. Jadi kalau ada bahaya hukumnya haram, adapun kalau tidak berbahaya maka itu tercela. Nah, tercela tidak mesti haram, ya. Ya, semacam makruh lah. Ada beberapa perkataan para generasi pendahulu kita, as-salafus salih, tentang menjaga rahasia. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, rahasiamu adalah tawananmu. Jika engkau sudah membeberkannya, maka engkau yang menjadi tawanannya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, hatimu adalah bejana rahasia. Mulut bejana itu adalah talinya, sedangkan lisan adalah pembukanya. Maka hendaklah setiap orang menjaga pembuka rahasia. InsyaAllah, ya, inilah kalimat-kalimat yang indah dari para salaf kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan termasuk khianat adalah menceritakan rahasia saudara yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi inilah perkataan para generasi pendahulu kita yang penting, ya, untuk menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Ini juga ada penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi. Beratnya menjaga rahasia, tidak setiap orang yang amanah menjaga harta juga amanah menjaga rahasia. Menjaga diri harta lebih mudah daripada menjaga diri untuk tidak menyebarkan rahasia. Itu tadi lisan kita, ya. Lisan kita ini tidak bertulang, ya, sehingga mudah untuk menyampaikan apa yang kita dengarkan. Ada sebuah hadis yang menyatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan segala sesuatu yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disaring, kemudian disampaikan, ya, kata orang-orang ember lah, gitu, ya. Jadi kalau dia ember, ya, artinya dia tidak bisa menjaga
rahasia pembicaraan, maka dia bukan laki-laki sejati. Berikutnya ada macam-macam menjaga rahasia, yaitu kita sebutkan di sini 3 saja ya, yaitu menjaga rahasia pribadi, menjaga rahasia orang lain, dan yang ketiga adalah menjaga rahasia strategi perjuangan. Menjaga rahasia pribadi ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, merahasiakan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah atau yang sudah kita lakukan. Yang kedua, merahasiakan tentang hubungan seks suami istri. Yang ketiga, merahasiakan beberapa hal secara umum demi terwujudnya kemaslahatan, termasuk di dalamnya apabila kita memiliki hajat keperluan, maka kita rahasiakan. Yang keempat adalah menyembunyikan ketaatan atau amal soleh yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah merahasiakan perbuatan dosa dan maksiat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah berikut ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, akan diampuni dosanya, kecuali orang-orang yang mujahir. Nah, apa yang dimaksud mujahir itu? Wa inna minal mujahir, mujahirah, wa inna minal mujaharati, kayaknya salah salah harokat ya. Dan sesungguhnya di antara bentuk mujaharah, bukan muhajir ya. Jadi kalau punya anak jangan sampai keliru. Kalau muhajir artinya bagus, berhijrah. Tapi kalau mujahir, apa mujahir itu adalah an ya'mala rajulu bil laili. Semisal ada seorang yang mengerjakan sebuah perbuatan pada waktu malam, ya, amalan dengan suatu amalan, thumma yusbihu wa qad satarahullahu, pada waktu pagi Allah menutupi, ya mungkin amalan ini kaitannya dengan kemaksiatan, dengan dosa ya, dia lakukan pada waktu malam, kemudian tidak ada orang yang tahu sampai pada saat pagi Allah menutupi aibnya tersebut. Nah, ternyata fayaqulu, dia berkata, ya fulan, ya, kepada temannya, orang lain, dengan bangganya dia mengatakan, amiltul bariha, saya telah melakukan pada saat malam tadi kada wa kada, ya seperti ini, wa qad bata yasturuhu, padahal laki-laki itu sudah menutupi, ya, maksudnya wa qad bata yasturuhu rabbu, Allah sudah menutupi aibnya pada saat malam itu. Wa yusbihu, ternyata pagi harinya yakshifu satarahullahu anhu, dia menyampaikan keburukan, aib yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut mujahir ya. Dia menceritakan sendiri kekurangannya, menceritakan sendiri kesalahannya, ataupun dia melakukan sesuatu secara demonstratif, tidak dadeng aling-aling. Nah, itulah mujahir. Yang mana menurut para ulama, diantaranya Imam Nawawi, orang seperti itu boleh untuk diribai, gitu ya. Ada dispensasi kita dalam berghibah, yaitu diantaranya adalah kalau kita itu berinteraksi dengan orang-orang mujahir ya, yang tidak punya rasa malu tadi. Nah, jadi inilah yang bisa menghalangi tobat dari seseorang, melakukan mujaharah, ya, melakukan sesuatu kemaksiatan dengan tanpa malu, ya, dan dia menceritakan kepada orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, fa innahu man yubdi lana safhatahu nukim alaihi kitaballah. Barang siapa
memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah. Sahih riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi kalau dia terus terang menyampaikan perbuatannya kepada hakim, maka ditegakkan atasnya hukum Allah. Diriwayatkan pula bahwa setelah beliau sallallahu alaihi wasallam merajam seseorang dari Bani Aslam, beliau bersabda, "Istanibu hadhil qadurah allati nahallahu anha, faman alamma falyastatir bi sitrillahi wal yatub ilallah, fa innahu man yubtilna safhatahu nukim alaihi kitab Allah azza wa jalla." Jauhilah perbuatan menjijikkan yang Allah larang ini. Siapa yang pernah melakukannya, hendaklah dia merahasiakannya dengan tabir yang Allah berikan kepadanya dan bertaubat kepada Allah. Karena siapa yang kesalahannya dilaporkan kepada kami, maka kami akan tegakkan hukuman seperti dalam kitab Allah. Ya, jadi kalau dalam persoalan ini kan rajam berarti masalah zina ya, itu harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung, yang mana kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa ditegakkan hukum kepadanya, kecuali kalau dia mengaku sendiri. Dan ini kalau ada hukum Islam ya, kalau sekarang hukum yang ada di negara tidak seperti dalam hukum Islam, maka tidak serta-merta kita melaksanakan hukum ini karena nanti akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan ya tertentu yang tidak pada tempatnya ya. Jadi maksudnya disesuaikan ya dengan hukum apa yang kita lihat atau yang di negara kita. Ada kalimat lain ya. Selain itu, kita pun mengambil faedah dari Maryam binti Tariq yang meriwayatkan bahwa seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Wahai Aisyah," kata wanita itu, "ketika aku sedang pergi haji menuju Baitullah, laki-laki yang menyewakan kendaraan untuk jamaah haji itu sengaja menyentuh betisku." Belum selesai kalimat itu, Aisyah langsung menghentikannya. "Sudah, cukup." Aisyah kemudian berpaling dan menyuruh wanita itu tersebut keluar. Setelah itu Ummul Mukminin juga keluar dan mengumpulkan para wanita mukminah, lantas menasihati mereka semua. "Wahai wanita-wanita mukminah, jika kalian berbuat salah, janganlah sekali-kali menceritakannya kepada orang lain. Mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah. Manusia seringkali menginginkan membuka aibnya dan tidak menutupinya, sedangkan Allah bermaksud menutupinya dan tidak membukanya." Allah itu memiliki sifat as-sattar, menutupi aib. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi malah pada saat-saat tertentu justru manusia sendiri yang menyampaikannya aib itu kepada orang lain, yang membuka aibnya sendiri. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah pernah mengatakan, "Idzal mar'u afsha sirrahu bilisanih wala ma'alaihi ghairahu fahuwa ahmaq." Ini artinya apabila lisan seseorang tidak bisa menyimpan rahasia pribadinya dan selalu mencaci maki orang lain, maka dia itulah orang yang dungu atau orang yang bodoh. Idza dhaqa sadrul mar'i an sirri nafsi fa sadrul ladzi yastawdi'u sirri adyaqu. Jika dada seseorang sesak atau tidak kuasa untuk menyimpan rahasianya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Jadi kalau kita tidak mampu menahan diri dari menyimpan rahasia pribadi kita, maka orang lain juga lebih tidak mampu lagi, lebih sesak dadanya untuk menyimpan rahasia kita. Nah, itulah kaitannya dengan merahasiakan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sendiri. Ya. Kemudian, menjaga rahasia pribadi yang kedua adalah merahasiakan tentang hubungan seks suami istri. Nah, ini ada sebuah hadis yang menjadi pijakan kita semuanya ya, hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirroha. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan wanita yang berhubungan dengan suaminya, lalu dia menyebarkan rahasianya. Ini adalah hubungan yang harus ditutupi, ya, bahwasanya di antara fungsi suami istri, sebagaimana Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri itu adalah pakaian untuk kalian, untuk suami-suami, dan suami-suami adalah pakaian untuk istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat, menutup aib, dan juga di antara fungsi ataupun betapa dalamnya permisalan itu, ya, fungsi pakaian itu adalah saling menyamakan. Artinya kalau ada pakaian yang dipakai oleh seseorang, ya misalnya pakaian itu sebagus apapun, terbuat dari sutra misalnya, kalau ukurannya itu misalnya S, ya, kemudian pasangannya itu ukurannya XL, nah maka nggak muat pakaiannya. Nah, jadi di sini berarti apa? Antara suami istri itu harus terjadi kesamaan, ya, ritme yang sama. Walaupun ideal, bagusnya luar biasa, ya misalnya seorang suami yang bagusnya luar biasa, tapi kalau istrinya ya tidak mengimbanginya, maka itu nggak akan terjadi kecocokan. Nah, maka harus ada ta'aruf, saling kenal, harus ada saling tafahum, saling memahami, saling ta'awun, saling bekerja sama, dan takaful, saling menanggung beban, ya. Nah, itulah fungsi pakaian, ya. Jadi harus ada kesamaan ukuran antara masing-masing suami istri itu. Nah, itulah, ya. Jadi kalau kembali ke sini, bahwasanya suami istri itu harus saling menjaga rahasia. Tidak ada manfaatnya, apalagi kalau masalah ini diumbar di media sosial, media yang bisa diakses oleh siapapun, ya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya. Ada seorang YouTuber yang kemarin saya lihat itu memberikan, ya, kalimat yang inilah yang ada hikmah lah, insya Allah, ya. Jadi dia mengatakan orang yang cerdas itu tidak akan mengumbar di media sosial 4 hal. Jadi orang cerdas itu tidak akan mengumbar di media sosial 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama mengumbar keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya, ya. Jadi itu nggak akan diumbar di media sosial. Mengapa? Ya, madaratnya lebih banyak. Kalau maslahatnya apa bagi mereka? Ya nggak tahu lah. Tapi madaratnya jelas banyak. Mungkin ada orang yang hasad, atau mungkin ada orang yang tidak suka, sehingga menyampaikan, ya, dalam bahasa ruqyah itu ada penyakit ain, ya, yang bisa ditimpakan lewat media sosial seperti itu, ya. Keluarganya itu disimpan atau tidak diumbar di media sosial. Yang kedua adalah percintaannya dengan pasangannya, ya. Kalau di sini ada dengan suami istrinya, ya. Dia tidak akan menyampaikan, ataupun baik itu keakrabannya ataupun kerenggangannya, dia akan menyimpan, tidak diumbar, karena ya itu tidak ada manfaatnya dan bahkan banyak madharatnya. Yang ketiga, orang yang cerdas itu tidak akan mengumbar di media sosial tentang rencana-rencana besarnya. Dia punya rencana yang daki-daki itu, ya orang lain, ya mungkin yang apresiatif, yang mendoakan ada, ya, tapi mereka kan akan melihat, dibuktikan. Kalau sudah sukses nggak apa-apa, ya. Kalau belum, justru mereka yang tidak suka akan menjegal rencana-rencana kita. Yang keempat, dia tidak akan mengumbar hartanya.
hartanya, ya, kekayaannya, nah, dan lain sebagainya. Itu dijaga oleh orang yang cerdas. Maka disinilah pentingnya kita ya bermedia sosial. Imam Nawawi berkata terkait dengan hadis tersebut ya, dalam hadis ini ada larangan untuk menyebarkan rahasia berhubungan intim antara dia dan istrinya dan menjelaskannya secara terperinci bagaimana ucapan dan gerakan istrinya. Sekedar menceritakan tentang jima tanpa ada manfaat dan keperluan termasuk makruh dan mencoreng muruah atau harga diri. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Jika ada keperluan atau kebutuhan seperti mengingkari kenapa sang suami berpaling dari si istri atau menjelaskan bahwa ia lemah dari berjima, maka tidaklah dilarang. Sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada seseorang, saya juga pernah melakukannya atau jima dengan dia Aisyah, kemudian kami mandi berdua. Hadis akhir riwayat Muslim ya. Dan Nabi juga pernah berkata kepada Tolha, apakah kalian pengantinan pada malam ini? Nah, ini karena saking akrabnya gitu. Jadi kalau dalam batas tertentu, misalnya untuk konsultasi, istifta ya, minta fatwa kepada ahlinya, maka bisa diceritakan ya dalam batas-batas tertentu yang kira-kira bisa memberikan solusi ya, bukan menambah masalah. Baik ya. Kemudian yang ketiga, yang perlu untuk kita jaga rahasia pribadi kita adalah merahasiakan beberapa hal secara umum demi terwujudnya kemaslahatan. Ini kaitannya dengan sebuah hadis, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Jadikanlah kitman, upaya untuk menutupi sesuatu, sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkinya. Nah ini ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, tentang rencana-rencana tertentu dari yang kita miliki, maka kita jaga, kita tidak sampaikan kepada orang lain dengan secara vulgar ya. Kalau memang dia berpartner dengan kita nggak masalah ya, tapi kalau di media umum, apalagi sekarang media sosial, ini justru akan menjadikan hasad ya, memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sifat buruk, dalam hal ini hasad, itu kan tidak boleh. Jadi menyembunyikan suatu keperluan yang hendak dilakukan sampai ia selesai mengerjakannya. Cukup ya kita barengi dengan doa-doa kepada Allah Ta'ala yang maha mengabulkan, maha memudahkan dari apa yang kita lakukan. Nah, sementara orang-orang tertentu itu kita jaga ya. Hanya orang tertentu saja yang kita sampaikan, tidak kita umbar seluas-luasnya. Kita memang diperintahkan untuk melakukan tahadduts bin nikmah, sebagaimana di surat Ad-Duha ayat yang terakhir ya, ke-12, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ya, tahadduts bin nikmah itu memang anjuran ya, menceritakan atau menyebut-nyebut dan memberitahukan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain sebagai implementasi rasa syukur yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Namun jika hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan rasa dengki dan untuk menghindarkan kerusakan akibat kedengkian dan tipu muslihat orang lain, maka menyembunyikan nikmat dalam hal ini bukan termasuk sikap kufur nikmat, bahkan diperintahkan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas itu. Ada orang yang pernah mengupload rezeki yang dia dapatkan, ya mungkin hadiah atau apalah ya, di media sosial, uangnya banyak, nah, ternyata ada perampok yang memanfaatkan kondisi itu ya, akhirnya dia
kehilangan uang yang dibangga-banggakan itu ya. Nah, jadi salahnya sendirilah ya. Itulah akibat dari kelalaiannya sendiri. Berikutnya, yang keempat adalah menyembunyikan amal soleh, yaitu perbuatan taat yang pernah dia lakukan. Di surat Al-A'raf ayat 55, Allah Ta'ala berfirman, Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi berdoa adalah salah satu jenis ibadah atau salah satu jenis ketaatan yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi Allah dekat ya dengan kita, cukup kita bermunajat kepadanya, berbisik kepadanya. Allah Maha tahu dengan apa yang kita minta. Begitu pula pada saat kita beribadah mahdhah dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa dan yang lain-lainnya, maka cukuplah itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah saja. Ada seorang ulama para salafus saleh yang mengatakan bahwa di antara indikasi tanda keikhlasan seseorang adalah dia suka menyembunyikan ketaatannya, di samping dia juga menyembunyikan kesalahannya. Saya ulangi ya. Di antara tanda keikhlasan seseorang adalah dia sering atau suka menyembunyikan ketaatannya, di samping dia juga suka menyembunyikan kesalahannya. Menyembunyikan kesalahan sudah kita singgung tadi di poin pertama. Nah, ini menyembunyikan ketaatan. Jadi sekarang kan kebalikannya ya. Sedikit-dikit kita selfie ya, kemudian kita upload di status atau di media sosial. Nah, ya kalau niatnya itu supaya syiar orang lain supaya melakukannya boleh ya. Tapi kalau niatnya riya itu yang bahaya. Nah, bagaimana batas antara syiar supaya orang lain mengikutinya dengan syiar atau dengan unsur riyanya, itu batasnya tipis ya. Hati kita yang paling tahu. Allah tentunya yang lebih tahu ya. Nah, ini contohnya sedekah. Di antara orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi yaminihi sirran la ya'rifu atau la ta'rifu shimaluhu au kama qala. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan rahasia sampai ya dengan tangan kanannya secara rahasia sampai tangan kirinya itu tidak mengetahuinya. Saking rahasianya sedekah yang dia sampaikan. Maka itulah nantinya mendapatkan naungan pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya insyaallah ya. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga rahasia orang lain. Setelah kita menjaga rahasia diri kita, maka kita menjaga rahasia orang lain, yaitu merahasiakan berbagai macam perbuatan dosa, maksiat, dan urusan pribadi mereka, kecuali jika hal itu akan membawa kemudaratan kepada khalayak ramai jika dirahasiakan. Misalnya dampaknya itu lebih bahaya kalau kita simpan ya. Misalnya ada karakter seseorang ya, mohon maaf kalau ada orang tertentu yang biasa misalnya ya pinjam uang, tapi itu hanya alasan ya, dia nggak akan mengembalikan. Nah, maka boleh yang saya sebutkan tadi ya, di antara yang boleh untuk digibahi adalah yang seperti itu. Karena apa? Maslahat yang ditimbulkan kalau kita sampaikan kepada orang lain itu lebih besar daripada kita rahasiakan. Orang lain bisa waspada supaya tidak ada korban, dan dia pun juga tidak terus-menerus dalam akhlak buruknya itu ya.
Jadi itu ada pengecualian. Ada perintah untuk menutupi rahasia dan aib orang lain, diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang menutup aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Jadi nanti orang yang suka menutup aib orang lain di dunia, maka nanti di akhirat itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan ditutup aibnya. Caranya adalah, ya kalau kita melihat film itu diedit lah gitu ya. Film yang menampilkan perbuatan diri kita itu diedit, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di dunia itu ternyata nggak ditampilkan lagi. Dan kita bersyukur pada saat itu. Ada lagi hadis yang lebih terkenal ya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kebalikannya, barang siapa yang mengumbar aib orang lain, maka Allah akan mengumbar aibnya pada saat dia memang pada saat dia membutuhkan ya untuk dirahasiakan aibnya, itu justru akan dibuka oleh Allah Ta'ala kalau dia suka membuka aib orang lain. Jadi kalau ada yang mau bertanya, monggo nanti bisa lewat diskusi ya di chat, monggo silakan. Kemudian contohnya adalah di antara contoh merahasiakan orang lain adalah menyimpan rahasia aib orang yang sudah meninggal. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Rafi' Aslam, maula atau bekas hamba sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassala maitan fakatama alaihi, ghafarallahu lahu arba'ina marrah." Barang siapa yang memandikan seorang mayit lalu ia merahasiakan keburukan mayit itu, maka Allah ampuni dia sebanyak 40 kali. Jadi mungkin orang yang kita mandikan ada aibnya, mungkin ada tubuhnya, ada cacatnya, atau ada yang lainnya lah ya. Maka orang yang memandikan harus merahasiakan. Jadi kita memperlakukan mayit itu seperti pada saat masih hidup. Tidak boleh dibuka auratnya. Jadi memandikannya pun juga harus ditutupi kainnya supaya tidak dilihat oleh pada umumnya. Nah, jadi sudah kita bahas menjaga rahasia pribadi, menjaga rahasia orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia strategi perjuangan. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak menyampaikan berita rahasia kepada musuh-musuh Islam. Contoh berkaitan dengan hal ini adalah peristiwa pembocoran rahasia oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu terkait rencana penyerangan Mekah atau Fathu Mekah. Hatib bermaksud untuk melindungi keluarganya yang ada di Mekah. Seandainya kaum muslimin memasuki kota Mekah nanti bukan bermaksud untuk membukakan rahasia itu kepada kaum musyrikin. Jadi kita tahu bersama setelah ada pengkhianatan ya, dari Bani Bakar yang berkonspirasi dengan kaum Quraisy, maka Bani Khuza'ah yang diserang saat itu melaporkan ke Madinah. Yang Bani Khuza'ah adalah sekutu dari kaum muslimin ya di Madinah. Maka saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah sampai orang-orang Quraisy ketakutan. Dan itu belum diketahui ya, penyerangan itu belum diketahui. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk melakukan negosiasi dan perumusan perjanjian ulang, tapi gagal yang misi daripada Abu Sufyan. Nabi SAW tetap menyiapkan pasukan. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah, sementara Fathu Mekah tahun 8. Jadi hanya perlu waktu 2 tahun saja untuk mendapatkan Fathan Mubina, ya, keberhasilan yang penaklukan yang betul-betul spektakuler ya. Yang awalnya seolah-olah itu adalah sebuah kekalahan dalam perjanjian Hudaybiyah,
tapi kalah untuk menang. Itu perlu waktu sabar 2 tahun. Nah, saat Nabi SAW menyiapkan pasukan itulah, ada salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang beliau ini ya sebenarnya bukan bermaksud buruk, tapi fatal bagi kaum muslimin ya. Akhirnya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tentang bocornya rahasia ini. Jadi Hatib ini menyuruh wanita profesional yang sebagai kurir untuk mengirimkan surat ke Mekah. Maka ketika datang wahyu, Rasulullah memerintahkan kepada 3 sahabat yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib untuk melacak, mengejar wanita ini, dan sampailah di perbatasan Madinah. Ketemulah Ali dengan wanita ini. Awalnya tidak ngaku ada surat yang dia bawa, tapi ketika Ali mengancam, kalau kamu tidak mau memberikan surat itu, aku akan lucuti pakaianmu. Nah, jadi ketakutan dia ya. Itulah ya rahasia wanita. Kalau mungkin dia dikerasi atau ditampar atau apa mungkin bisa bertahan, tapi kalau kehormatannya yang diancam itu dia menyerah. Nah, ini wanita juga begitu. Akhirnya dia memberikan satu pucuk surat dari kondenya, dari balik rambutnya, diserahkan kepada Ali dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata surat itu dikirimkan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah ke keluarganya yang ada di Mekah. Maka marahlah para sahabat, khususnya Umar. Bahkan Umar mau menggal lehernya Hatib ini karena telah berkhianat. Nah, ternyata alasannya seperti ini ya. Dia ingin memberitakan keluarganya yang ada di Mekah supaya siap-siap, karena tidak ada keluarga lainnya, tidak ada keluarga besar di sana ya. Hanya mereka keluarga kecil di Mekah, supaya tidak mendapatkan bahaya dari penyerangan Fathu Mekah itu. Akhirnya Allah Ta'ala, Nabi SAW memberikan penjelasan ya kepada para sahabat yang lain dan memperingatkan kepada Hatib ya, para sahabat ditenangkan, tenang ya, ini adalah Hatib, salah satu dari sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, para sahabat yang ikut perang Badar itu ada keistimewaan ya, karena dalam sebuah riwayat hadis Nabi mengatakan, ittala Allahu ala ahli badrin, ya Allah Ta'ala, la'allallah ittala ala ahli badrin, Allah Ta'ala melihat-lihat kepada orang pasukan atau ahli badar, maka Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakanlah semau kalian, sungguh aku telah berikan ampunan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itulah level ya para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Bukan berarti mereka boleh melakukan apapun, bukan ya. Umar pernah memberikan had, hukuman kepada ahlu Badar yang mabuk-mabukan ya. Ada juga namanya manusia ya. Tapi ala kulli hal mereka memiliki posisi yang tinggi, terhormat di hadapan para sahabat yang lainnya. Nah, termasuk Hatib ini dimaafkan ya. Jadi hikmahnya akhirnya turunlah awal surat Al-Mumtahanah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihatan fi sabili wabtighu amradati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma 'alantum wa may yaf'alhu minkum faqad adalla sawa'a sabil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Ya, ini jadi ada loyalitas ya yang masih ada di sini antara Hatib dengan keluarganya di Mekah sana. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan, dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
Berikutnya adalah, Bapak-Ibu sekalian, manfaat menyimpan rahasia. Jadi sudah kita sampaikan, tapi ini beberapa kesimpulannya. Yang pertama adalah menyimpan rahasia termasuk muru'ah, kepiawaian. Jadi kewibawaan seseorang. Ya. Jadi orang yang menjaga rahasia berarti dia menjaga muru'ahnya. Yang kedua, menyimpan rahasia kemenangan merupakan sebab terbesar kemenangan terhadap musuh. Yang ketiga, menyimpan rahasia akan membendung kedengkian dan hasad. Yang keempat, akan mempererat hubungan antara saudara dan menumbuhkan kepercayaan antara suami istri. Dan juga yang kelima, menyimpan rahasia merupakan sebab keselamatan dan tetapnya kebaikan bersama. Jadi, intinya banyak sekali manfaat maslahat yang bisa kita dapatkan di antara kaum muslimin pada saat saling menyimpan rahasia di antara kita. Potret salafus saleh dalam menyembunyikan rahasia, di antaranya Rasulullah SAW biasa merahasiakan rencana penyerangan terhadap musuh. Bahkan terkadang beliau tidak memberitahukan niat dan tujuannya sampai dekat dengan sasaran. Di antaranya beliau pernah mengutus pasukan kecil kaum Muhajirin, pimpinan Abdullah bin Jahash, dengan membawa surat rahasia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak dibaca kecuali setelah 2 hari perjalanan. Setelah Abdullah membukanya dan memahami isinya, ia pun melaksanakannya tanpa memaksa seorang pun dari pasukannya untuk mengikutinya. Kemudian contoh yang lain adalah tatkala Umar menawarkan putrinya, yaitu Hafsah, kepada Abu Bakar. Abu Bakar hanya diam. Setelah Hafsah dilamar oleh Nabi Muhammad SAW, barulah Abu Bakar berkata kepada Umar, "Tidak ada yang membuat saya menolak tawaranmu, wahai Umar, selain karena aku mengetahui Rasulullah SAW pernah menyebut Hafsah. Aku tidak akan pernah menceritakan rahasia Nabi. Seandainya beliau menolak, maka aku yang akan menerima tawaranmu." Hadis riwayat Bukhari. Ya, inilah budaya mereka, tradisi mereka. Ya. Antara sahabat menawarkan istrinya supaya dinikahi kepada temannya. Barangkali kalau di kita masih belum terbiasa ya. Ini kan bukan istri pertama ya. Mungkin kita belum biasa. Nah, para sahabat dulu biasa. Ya. Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangiku saat aku sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Beliau mengucapkan salam kepadaku dan mengutusku untuk suatu keperluan. Aku terlambat pulang ke ibuku. Tatkala saya pulang, ibu bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat?" Anas menjawab, "Rasulullah menyuruh saya untuk suatu keperluan." Ibunya bertanya, "Keperluan apa?" Anas menjawab, "Itu rahasia." Maka ibunya berkata, "Jangan memberitahukan seorang pun rahasia Rasulullah SAW." Jadi Anas bin Malik ini sahabat yang setia ya, pernah menjadi khotim atau pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi, dan selama 10 tahun itu Anas bin Malik tidak pernah berinteraksi dengan Rasulullah dalam keadaan melihat beliau marah, nggak pernah ya, marah atau bentak-bentak itu nggak pernah sama sekali. Beliau luar biasa akhlaknya. Hudzaifah bin Al-Yaman itu dijuluki sahibu sirri Rasulullah SAW, penyimpan rahasia Rasulullah, karena banyak rahasia yang Nabi beritahukan kepadanya menyangkut nama-nama orang munafik, dan ia tetap menjaganya sampai akhir hayat. Sampai sekarang pun tidak diketahui daftar orang-orang munafik ya. Sampai Umar ketika bertanya nggak dikasih. Disebutkan namanya nggak dikasih tahu ya. Akhirnya nggak mau Hudzaifah menyampaikan daftarnya kepada Umar. Bahkan tapi ketika Umar, "Apakah ada namaku di situ?" Kata Hudzaifah, nggak ada ya. Jadi kalau menunjukkan sahabat ini munafik atau bukan, kalau Hudzaifah ikut mensolati sholat jenazahnya, berarti dia adalah betul-betul sahabat ya. Tapi kalau tidak mensolati, berarti dia adalah orang munafik. Jadi itulah ya tentang menyimpan rahasia yang dianjurkan. Nah, ada lagi yang tambahannya adalah menyimpan rahasia yang justru dilarang. Di antaranya adalah menyembunyikan ilmu. Nah, itu di Al-Baqarah 159 Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan wal huda dan petunjuk mimba bima bayyanahu linas, sesudah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi kalau ilmu yang kita miliki ya, itu ya kita sampaikan kepada orang lain dalam kapasitas kita ya, sesuai dengan porsinya. Tidak kita sembunyikan. Mengatakan yang baik adalah baik, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Yang kedua adalah menyembunyikan persaksian. Di Al-Baqarah 140 Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian pada sisinya di sisi dari Allah, dan tidak Allah lupa kepada apa yang kalian lakukan. Juga surat Al-Baqarah 283, wala taktumus syahadah, janganlah sembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, barang siapa yang menyembunyikan maka dosalah hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu Maha mengetahui. Jadi persaksian pada umumnya ketika disuruh oleh hakim hadir ya, menjadi saksi atas perbuatan seseorang, keburukannya kita sampaikan ataupun kebaikannya. Nah, para ulama membuat sebuah kias, ijtihad dan kesimpulan tentang pemilu. Nah, pemilu itu adalah salah satu dari syahadah, persaksian. Artinya apa? Kehadiran orang-orang di TPS untuk memilih apakah presiden ataupun anggota legislatif ataukah kepala daerah, itu berarti bentuk persaksian orang atau pemilih itu kepada calon-calon pimpinannya. Nah, sehingga yang namanya golput, nah berarti di sini menyalahi ya. Kalau golput ini berarti dia tidak memberikan persaksian. Nah, begitu pula apabila dia tidak mau memilih orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, nah berarti dia juga tidak memberikan kesaksian yang objektif. Nah, berarti di sini dia menyimpan rahasia dan berkhianat dalam kesaksiannya. Allahu a'lam. Ini pembahasannya ada tersendiri ya. Jadi keterlibatan kita dalam pemilihan umum itu adalah termasuk dalam model kesaksian. Sehingga, mohon maaf ini agak menjurus ke fikih sedikit ya, fikih praktis. Bagaimana kalau ya dalam tanda kutip dia perlu ganti ongkos yang sebelumnya biasanya ke sawah, dia perlu ongkos untuk ke TPS diganti dengan sekian. Nah, itu sebagian ulama mengatakan boleh, bagaimana ada orang yang harus didatangkan di pengadilan. Dia nggak punya ongkos untuk datang ke tempat pengadilan, nah, dia juga perlu akomodasi dan sebagainya, maka diganti untuk menyaksikan apa yang dia ketahui. Nah, itu sebagai ongkosnya. Allahu a'lam, itu ada yang mengatakan bukan semata-mata money politik, tapi itu adalah sebagai kompensasi daripada kesaksian baik yang telah dia miliki kepada calon-calon yang baik tersebut, yang dalam rangka untuk kemaslahatan yang lebih luas. Nah, ini pembahasannya tersendiri ya. Kemudian yang dilarang, menyimpan rahasia yang terlarang adalah menyembunyikan aib dalam jual beli. Nah, karena kalau disembunyikan justru akan memiliki madharat kepada calon pembelinya, dan itu akan membuat sedih orang itu ya. Baik Ibu sekalian, inilah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Banyak sekali kekhilafan, kekurangannya. Saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya, dan monggo kalau ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan atau ditambahkan, saya persilahkan. Monggo kami serahkan kepada Pak Ikmal kembali.